Namaku Sari. Aku berumur 26 tahun dan sudah menikah. Suamiku Budi pergi ke Jerman untuk urusan kerja dan biasanya ia menghabiskan hampir 8 bulan di sana. Aku sendiri tinggal di sebuah kota kecil bernama Wonosobo, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Aku memilih pindah ke sini agar tidak merasa kesepian, apalagi tinggal di rumah bersama ibu dan kakakku yang biasanya ramai, tapi sekarang terasa sepi ketika Budi pergi. Setelah Budi berangkat, aku memutuskan untuk tinggal bersama ibuku di rumah lama kami yang terletak di sebuah gang sempit di Wonosobo. Rumah itu tua, dengan dinding yang mulai mengelupas dan lantai kayu yang berderit setiap kali diinjak, tapi suasananya hangat dan penuh kenangan. Ibuku, Ibu Rini, dan kakakku, Adi, tinggal di sini juga. Sekitar sebulan yang lalu, tanteku, Bu Lilis, datang bersama putrinya yang berumur 12 tahun, Nisa. Tanteku tinggal di Semarang, tapi karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit daerah sini, dia harus tinggal dengan kami untuk sementara waktu. Ibuku menyiapkan kamar kecil yang lucu untuk Nisa, penuh dengan warna pastel dan boneka-boneka kecil yang tergantung di dinding. "Nisa, di sini kamu bebas banget, bisa main apa saja," kata ibu sambil tersenyum. Aku tetap tinggal di kamar lamaku yang agak sempit di lantai atas, sedangkan ibu dan kakakku punya kamar masing-masing. Tante dan Nisa juga punya kamar sendiri yang kami siapkan dengan sederhana tapi nyaman. Suatu malam, saat aku sedang mengobrol dengan ibu di dapur, aku bertanya, "Bu, kamu tidur di mana sekarang?" Ibu hanya menjawab santai, "Di mana saja, yang penting nyaman." Aku lalu bilang, "Tapi kan punggungmu sakit-sakit, tidur di ruang tamu pasti kurang enak." Ibu malah berkata, "Ayo tidur di kamarku saja, kamar kamu kecil." "Kamu saja yang di kamar, aku tidur di ruang tamu," jawabku. "Tapi," ibu menolak. "Tidak, aku akan tidur di kamar kamu." Saat itu kakakku Adi masuk dan berkata, "Kamar saya luas, kalian saja yang di sana." Sebenarnya ini ideku. Aku pikir, aku bisa berbagi kamar dengan Adi sementara ibu tidur di kamar lamaku. Dia setuju, dan kami anggap ini hanya sementara, tapi sejak beberapa malam lalu, suasana jadi aneh. Awalnya biasa saja, tapi Adi mulai memanggil namaku dengan suara keras di malam hari. Aku tidak pikir dia bermaksud jahat, mungkin cuma ingin memastikan aku benar-benar tidur. Namun perilakunya kian lama kian mengganggu. Suatu malam dia mencoba mengangkat selimutku sedikit. Aku pura-pura terjaga tapi tak bereaksi, menatap ke bawah seolah melihatnya. Aku mulai merasa lelah dan bingung harus bagaimana. Dia mulai menarik selimutku lagi, aku tetap berpura-pura tidur. Hati kecilku bergejolak, tapi aku berusaha melindungi diri. Akhirnya aku bertanya dengan suara serak, "Kamu ngapain, Adi?" Wajahnya langsung memerah seperti tomat matang. "Nggak apa-apa, cuman beresin bajumu," jawabnya gugup. Aku pun cerita padanya, "Ini tidak benar. Aku kakakmu, jangan lihat aku dengan cara seperti itu." Dia hanya menunduk dan diam. Aku terus bertanya, tapi dia cuma bilang, "Aku takut sama diriku sendiri, Sari. Aku hilang dalam kegelapan itu." Aku mengerti bahwa masalahnya serius, tapi aku masih bingung harus bagaimana saat Budi pulang nanti. Malam itu aku duduk di kamarku yang sederhana, tapi penuh dengan barang-barang kecil kesukaanku. Piyamaku putih tipis dengan bahu terbuka sedikit, memperlihatkan kulit halus yang membuatku merasa sedikit seksi tapi tetap sopan. Anting mutiara kecil menggantung lembut di telingaku, dan sandal rumah dengan tali tipis menempel di kakiku. Dari kamar Adi terdengar suara-suara yang memecah keheningan rumah. Aku menatap jendela, sinar rembulan menerobos tirai tipis. Pikiranku kacau antara memikirkan tatapan aneh kakakku dan sikap ibu yang mulai berubah. Tiba-tiba, jantungku berdegup kencang saat ada ketukan pelan di pintu kamar. Aku tahu sesuatu yang besar akan segera terjadi. Pagi itu, sinar mentari menyelinap lembut melalui celah tirai kamarku, menyinari lantai kayu yang berderit saat aku melangkah keluar. Aku mengenakan blaus biru muda bermotif bunga kecil yang jatuh sampai di bawah pinggul, dipadukan dengan celana panjang krem yang longgar dan nyaman. Rambutku aku biarkan tergerai, sedikit berombak, menambah kesan alami yang kusukai. Di kakiku, sandal anyaman tipis berwarna cokelat muda yang selalu kubawa kemana saja. Di dapur, ibu sedang sibuk membuat kopi dengan cerek tembikar berwarna coklat tua yang sudah berlumut sedikit, seperti aroma rumah nenekku dulu.
Busana ibu sederhana tapi anggun, blus katun putih dengan bordir halus di bagian kerah dan celana panjang batik warna coklat. Rambutnya yang sudah mulai memutih dikepang rapi, menambah wibawa seorang ibu desa yang kuat dan penuh kasih. Kakakku, Adi, duduk di pojok ruang tamu, mengenakan kaos abu-abu dan celana training biru tua. Matanya tak lepas dari gelas kopi yang dipegangnya, tapi aku tahu dia sebenarnya mengawasi gerak-geriku. Ada sesuatu yang membuat suasana pagi itu terasa tidak biasa. Tatapannya penuh campuran rasa bersalah dan penasaran, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri jajan, tapi masih ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ibu melirik ke arahku dengan senyum tipis, tapi matanya menyiratkan kekhawatiran. "Sari, kamu kenapa pagi-pagi sudah diam saja? Ada apa?" tanyanya lembut. Aku mencoba tersenyum, tapi suara hatiku malah tertawa kecil dalam diam. "Aku nggak apa-apa, Bu. Cuman ngantuk saja," jawabku sambil menyesap kopi hitam yang hangat. Namun pikiranku terus melayang ke malam-malam yang penuh kegelisahan itu. Jalanan sempit Wonosobo yang aku lewati tadi pagi masih membekas di ingatan, dengan rumah-rumah batu tua yang berjajar rapi dan suara tawa anak-anak yang berlarian di antara gang. Aku berpikir, mungkin kota kecil ini terlalu tenang untuk rahasia sebesar ini. Aku memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar ke pasar tradisional yang tidak jauh dari rumah. Dengan langkah santai, aku melewati lapak-lapak pedagang yang menjual sayur mayur segar, ikan, dan aneka jajanan pasar yang menggoda. Bau rempah dan sambal terasi memenuhi udara, membuatku teringat masakan ibu yang selalu membuat rindu kampung halaman. Tiba-tiba, aku melihat Nisa, sepupuku, sedang duduk di bangku kayu sambil makan gorengan. Dia tersenyum dan melambaikan tangan. "Sari, ikut makan dong. Gorengannya enak banget," katanya polos. Aku tertawa kecil. "Nanti ya Nisa, aku cuma jalan-jalan dulu." Tapi hatiku terasa hangat melihat keceriaan kecil itu. Saat aku kembali ke rumah menjelang sore, pintu kamar Adi sedikit terbuka. Aku menangkap tatapan penuh penyesalan di wajahnya. "Sari, bisakah kita bicara?" Suaranya bergetar. Aku mengangguk pelan, mencoba mengatur napas agar tidak terbongkar semuanya. Kami duduk bersama di lantai ruang tamu, cahaya senja menyusup lewat jendela, menimbulkan bayangan panjang yang seolah ikut mendengarkan pembicaraan kami. Aku berbicara dengan hati-hati. "Kenapa kamu begitu? Aku nggak ngerti, tapi aku juga takut." Adi menunduk, suaranya lirih. "Aku nggak tahu kenapa aku begini, Sari. Aku takut sama diriku sendiri. Aku ingin berubah, tapi susah. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan haru. Kita harus cari jalan keluar bersama, ya. Nggak boleh ada yang tersakiti." Tiba-tiba suara anjing menggonggong keras dari luar mengagetkan kami berdua. Aku menatap ke arah jendela, bayangan seseorang melintas cepat di gang sempit itu. Hatiku seperti berdebar lebih kencang dari biasanya. Ada yang mengintip dari balik tirai kehidupan kami. Malam itu aku memilih mengenakan piyama berwarna merah marun dengan rendah hitam di tepiannya. Bahannya tipis dan jatuh lembut di tubuhku, menampilkan lekuk bahuku yang halus tanpa berlebihan. Rambutku dibiarkan terurai, sedikit berantakan akibat kipas angin yang berhembus pelan. Di kakiku, sandal merah dengan tali tipis berderit lembut di lantai kayu. Pintu kamar sedikit terbuka dan Adi masuk perlahan. Matanya lelah, wajahnya penuh pertentangan. "Boleh aku duduk?" tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk, merasakan campuran takut dan penasaran. Dia duduk di ujung tempat tidur, dan kami mulai berbicara dalam keheningan malam yang penuh rahasia. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari luar kamar. Aku menahan napas, merasa seperti berada di tengah drama yang tak berujung. Ada sesuatu yang akan berubah, sesuatu yang lebih besar dari kami semua. Dan aku tahu, malam ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh misteri dan bahaya. Senja di Wonosobo itu menyisakan rona oranye yang hangat, namun hatiku terasa berat seperti mendung gelap yang tak kunjung pergi. Malam telah tiba, dan aku berdiri di depan cermin tua di kamarku yang sempit. Piyama merah marun dengan rendah hitam yang kupakai tadi, malam terasa seperti pelukan hangat yang mencoba menenangkan kegelisahanku. Rambutku yang terurai, sedikit berantakan, menambah kesan alami tapi juga memperlihatkan kelelahan yang menguasai diriku. Aku mengenakan kalung emas tipis yang selalu kubawa sejak kecil, hadiah dari nenek.
Kalung itu seperti perisai kecil yang menemaniku melewati gelapnya malam. Di telinga, anting mutiara kecil berkilau lembut saat cahaya lampu meja menyentuhnya. Kaki telanjang menyentuh lantai kayu dingin, membuatku sadar bahwa aku masih di dunia nyata, meski rasanya seperti terjebak dalam mimpi buruk. Suara langkah kakakku, Adi, terdengar berat saat ia membuka pintu kamarku perlahan. Dia mengenakan kaos hitam yang sudah agak lusuh dan celana jeans robek di lutut, tampak seperti remaja yang sedang berperang melawan dirinya sendiri. Matanya yang coklat gelap menatapku dengan campuran rasa bersalah dan ketakutan. "Kamu nggak tidur?" tanyanya dengan suara serak, hampir seperti bisikan. Aku menggeleng, mencoba menahan gemetar yang mulai merayap di tubuhku. "Enggak, aku nggak bisa tidur kalau kamu di luar sana kayak gitu." Adi duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang. "Maaf Sari, aku nggak bermaksud bikin kamu takut. Aku cuman bingung sama perasaanku sendiri." Aku tersenyum kecil, meski hati masih bergolak. "Aku tahu Adi, tapi kamu harus percaya, aku di sini buat kamu. Jangan biarin kegelapan itu menang." Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar lagi di pintu. Kali ini lebih keras dan berirama seperti mengetuk pintu gudang yang sudah lama tak dibuka. Kami berdua menoleh dan aku merasakan bulu kuduku berdiri. "Siapa itu?" tanyaku pelan, berusaha tidak panik. Adi berdiri dan melangkah ke pintu. Saat ia membuka, tidak ada siapa-siapa di depan. Hanya angin malam yang membawa daun-daun kering menari-nari di halaman. Namun di ambang pintu, tergeletak sebuah amplop coklat tua yang tampak lusuh dan berdebu. Aku mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Di permukaannya tertulis namaku dengan tinta hitam yang agak pudar. "Ini dari siapa ya?" bisikku. Adi mengernyit. "Kayaknya ini bukan sekadar surat biasa. Lihat, ada cap aneka bunga di pojoknya. Mungkin kode rahasia atau sesuatu?" Kami masuk kembali ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Di meja belajarku, aku membuka amplop dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat yang sudah kuno dan sebuah foto hitam putih. Foto itu menampilkan seorang wanita muda dengan senyum tipis dan seorang anak kecil yang memeluk erat rok ibunya. Wajah wanita itu mirip sekali dengan ibuku. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. "Ini... Ibu?" tanyaku dengan suara bergetar. Adi mengangguk. "Sepertinya. Tapi kenapa surat-surat ini disembunyikan?" Aku mulai membaca surat itu perlahan. Isi surat itu bercerita tentang sebuah rahasia masa lalu keluarga kami yang selama ini tersembunyi. Tentang pengkhianatan, kehilangan, dan janji yang belum terpenuhi. Semakin aku membaca, semakin aku merasa ada beban besar yang turun ke pundakku. Tiba-tiba, dari luar kamar terdengar suara anjing menggonggong keras, membuat suasana menjadi mencekam. Aku menatap Adi, dan dia berkata, "Kita harus cari tahu semuanya, Sari. Ini nggak bisa dibiarkan begitu saja." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. "Aku siap, Adi. Walau takut, aku harus tahu kebenarannya." Di luar jendela, angin malam berhembus lebih kencang, menggoyangkan tirai tipis yang membingkai pemandangan gelap kota kecil kami. Di balik kegelapan itu, seolah-olah ada mata yang mengawasi setiap gerak-gerik kami, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan lebih banyak misteri. Malam itu, aku tidur dengan amplop surat di samping bantal. Tubuhku lelah, tapi pikiranku terus berputar, membayangkan apa yang akan kutemui esok hari. Rahasia keluarga kami baru saja membuka pintu gelap yang selama ini terkunci rapat, dan aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Pagi di Wonosobo menyambutku dengan udara sejuk yang menusuk tulang, seolah alam pun ikut merasakan kegelisahan yang melingkupi hidupku. Aku berdiri di depan jendela kamar yang menghadap ke halaman belakang rumah tua kami, mengenakan blaus putih dengan aksen rendah halus di lengan dan rok panjang berwarna krem yang jatuh lembut menutupi kakiku. Rambutku disanggul sederhana, tapi beberapa helai bergelombang jatuh membingkai wajahku, menambah kesan anggun sekaligus rapuh. Di telingaku tergantung anting-anting kecil berbentuk bunga melati, simbol harapan dan ketulusan, hadiah dari ibu saat ulang tahunku tahun lalu. Kakiku berselimut sandal kulit tipis berwarna coklat muda, yang biasa kupakai saat berjalan di halaman rumah. Di dapur, aroma kopi hitam yang baru diseduh memenuhi ruangan. "Ibu,
dengan balutan kebaya biru tua dan kain batik coklat muda, sedang sibuk menyiapkan sarapan. Wajahnya tampak lebih tegar hari ini, meski matanya masih menyimpan kedalaman cerita yang belum terungkap. Aku duduk di meja makan, menatap cangkir kopi yang mengepul di depanku. Adi masuk dengan wajah murung, mengenakan kaos putih dan celana pendek hitam, tampak siap menghadapi hari yang penuh ketidakpastian. "Sudah baca suratnya semalam?" tanya Adi, suaranya pelan. Aku mengangguk. "Iya, aku nggak bisa tidur karenanya banyak hal yang aku nggak tahu tentang keluarga kita." Ibu tiba-tiba berdiri, meletakkan sendok dan garpu dengan lembut, kemudian duduk di samping kami. "Surat itu memang menyimpan luka lama," katanya. Suara seraknya menggetarkan suasana. "Aku pikir sudah saatnya kalian tahu semuanya." Aku menatap ibu dengan penuh harap sekaligus takut. "Apa maksud ibu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Ibu menarik napas panjang lalu mulai bercerita tentang masa lalu keluarga kami yang penuh liku. Tentang seorang wanita muda bernama Rati yang ternyata adalah nenek buyut kami yang pernah mengalami pengkhianatan besar dari orang terdekatnya. "Rahasia itu membuat keluarga kita terpecah selama puluhan tahun," ujar ibu pelan. Adi tampak terkejut. "Jadi ini yang selama ini membuat suasana rumah jadi tegang?" Ibu mengangguk. "Ya. Dan surat-surat itu adalah bagian dari bukti yang menunjukkan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab." Saat ibu berbicara, aku merasakan ada beban berat yang perlahan terbebaskan dari dadaku, tapi juga ketakutan baru yang muncul. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar nyaring, memecah keheningan. Kami bertiga saling berpandangan, pintu terbuka pelan, dan seorang lelaki tua masuk dengan langkah gontai. Wajahnya penuh kerutan, mata yang tajam namun penuh kehangatan menatap kami. "Selamat pagi, saya Pak Samsul, tetangga lama dan sahabat keluarga," katanya sopan sambil membungkuk. Ibu tersenyum tipis. "Pak Samsul, datanglah. Kami sedang membicarakan sesuatu yang mungkin bisa Bapak bantu." Pak Samsul mengeluarkan sebuah map lusuh dari dalam jaketnya. "Ini saya temukan di loteng rumah saya, beberapa barang peninggalan keluarga Ratih, mungkin bisa membantu kalian memahami lebih dalam." Aku meraih map itu dengan tangan gemetar, membuka perlahan. Di dalamnya terdapat foto-foto hitam putih, surat-surat usang, dan sebuah kalung emas dengan liontin kecil berbentuk hati yang berkilau meski sudah berumur puluhan tahun. Kakiku gemetar saat aku memegang liontin itu, seolah ada getaran aneh yang mengalir dari benda itu ke dalam tubuhku. "Ini milik nenek buyut kita," kata ibu dengan suara lirih. Mata kami bertiga bertemu, dan tanpa sadar aku mengucapkan, "Ini baru permulaan ya?" Pak Samsul mengangguk serius. "Benar Bu, rahasia yang tersembunyi jauh lebih dalam dari yang kalian kira." Saat itu, suara angin dari jendela terbuka membawa aroma hujan yang mulai turun di kejauhan. Tirai-tirai rumah bergoyang pelan, menyiratkan bahwa badai masa lalu akan segera datang menghantam. Aku menatap keluar jendela, merasakan getaran dalam dada. Di balik keheningan Wonosobo yang indah ini, ada bayangan gelap yang menunggu untuk diungkap. Dan aku, Sari, harus siap menghadapi segala resikonya. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Jangan terlalu dalam menggali, atau kamu akan menyesal. Waspadalah." Jantungku berdegup keras, dan aku sadar bahaya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda, seolah ada bisikan-bisikan halus yang menyelinap lewat celah-celah dinding tua. Aku duduk di ruang tamu mengenakan blus hitam transparan dengan motif bunga-bunga kecil, dipadukan dengan rok span warna marun yang menonjolkan lekuk pinggulku dengan elegan tanpa berlebihan. Rambutku tergerai rapi, dengan sedikit gelombang di ujungnya, dan anting-anting perak berbentuk daun menari-nari saat aku bergerak pelan. Kaki telanjangku menyentuh lantai kayu dingin, membuatku sadar betapa sunyinya malam ini. Adi duduk di sofa berlawanan, mengenakan kaos abu-abu dan celana jeans robek. Matanya terus-terusan menatap ponsel seolah mencari jawaban dari dunia maya. Aku tahu pikirannya kacau, tapi aku juga tidak jauh beda. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Pesan dari nomor tak dikenal itu membuat bulu kudukku berdiri. Berhenti sebelum terlambat. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar, lalu memutuskan untuk membalas. "Siapa kamu? Kenapa mengancamku?"
Tak ada balasan, hanya keheningan yang semakin mencekam. Aku menghela napas panjang dan memandang Adi. Kita harus hati-hati, ini bukan lagi soal masa lalu keluarga, tapi sesuatu yang lebih berbahaya. Adi mengangguk pelan. Aku juga merasa ada yang mengawasi kita. Malam tadi ada suara aneh di luar rumah. Aku tersenyum getir. Mungkin itu cuma kucing liar, atau tetangga yang lagi pulang malam. Adi mengangkat bahu, tapi matanya tetap penuh waspada. Aku memutuskan untuk berjalan ke dapur, mengambil segelas air. Di sepanjang koridor, lampu temaram menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding. Aku merasakan napasku tersengal sedikit, seolah ada sesuatu yang mengikuti langkahku. "Kamu takut ya, Sar?" tanya Adi yang tiba-tiba berdiri di belakangku. Aku menoleh dan tersenyum kecil. Siapa yang nggak takut? Tapi kita harus kuat. Saat aku kembali ke ruang tamu, suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Aku menatap Adi, yang langsung berdiri dan berjalan menuju pintu dengan langkah hati-hati. Aku mengikutinya dari belakang, rasa penasaran bercampur ketakutan menghantui setiap gerakanku. Adi membuka pintu perlahan, dan di depan kami berdiri seorang pria paruh baya dengan jaket kulit coklat dan topi fedora yang menaungi wajahnya. Matanya tajam, tapi ada kehangatan tersembunyi di balik sorot itu. "Permisi, saya Pak Rahmat. Saya tahu tentang keluarga kalian dan ingin membantu," katanya dengan suara tenang. Aku dan Adi saling berpandangan. "Bagaimana Anda tahu tentang kami?" tanyaku ragu. Pak Rahmat tersenyum tipis. "Saya seorang detektif swasta yang sudah lama memantau perkembangan kasus lama ini. Ada hal-hal yang belum kalian ketahui dan saya bisa membantu mengungkapnya." Aku merasakan campuran lega dan was-was. "Kalau benar begitu, masuklah. Kita butuh bantuan." Pak Rahmat melangkah masuk, dan aku segera menyajikan kopi hangat untuknya. Di tengah gelas kopi yang mengepul, suasana menjadi lebih serius. Pak Rahmat mengeluarkan sebuah peta tua yang lusuh. "Rumah kalian ternyata dibangun di atas tanah yang menyimpan rahasia kelam. Ada ruang bawah tanah tersembunyi yang belum pernah ditemukan." Adi terkejut. "Ruang bawah tanah? Tapi ibu tidak pernah bilang." "Sebab itu rahasia yang dijaga keluarga selama bertahun-tahun," jawab Pak Rahmat. "Jika kalian ingin tahu kebenaran, kita harus menemukannya." Aku menatap peta itu, bayangan ruang bawah tanah yang tersembunyi mulai terbayang di pikiranku. Suara angin malam berdesir di luar jendela, seolah menyambut petualangan baru yang penuh risiko. Namun, di balik semua itu, aku tak bisa menahan rasa cemas. Apa yang akan kami temukan di sana? Dan apakah kami akan siap menghadapi kegelapan yang menanti? Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari lantai atas. Kami bertiga saling berpandangan, menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang pertarungan melawan bayangan yang terus mengintai. Udara malam di Wonosobo terasa semakin dingin, menusuk sampai ke tulang. Di ruang tamu rumah kami yang berantakan, aku duduk dengan anggun, mengenakan blus satin berwarna merah marun yang memeluk tubuhku dengan lembut, dipadukan dengan rok hitam panjang yang jatuh anggun hingga menutupi mata kaki. Rambutku disisir rapi ke belakang, beberapa helai melayang-layang menambah kesan misterius. Anting-anting emas kecil bergoyang perlahan saat aku bergerak, dan di kaki aku mengenakan sepatu hak tinggi hitam tipis dengan tali yang membelit pergelangan, memberikan sentuhan elegan sekaligus sedikit menggoda tanpa berlebihan. Pak Rahmat, detektif swasta yang baru saja datang, berdiri di dekat pintu dengan wajah serius. Ia mengenakan jas hitam yang sedikit kusut dan kacamata hitam yang tak pernah dilepas, membuatnya tampak seperti tokoh dalam film noir. Sementara itu, Adi duduk di sofa, wajahnya penuh kecemasan, menyatukan kedua tangannya seperti sedang berdoa. "Suara langkah tadi dari lantai atas siapa, ya?" tanyaku pelan, mencoba menahan ketegangan yang mulai terasa menusuk. Adi menghela napas. "Sepertinya ibu, tapi dia belum turun-turun tadi malam. Aku dengar suara itu cukup berat." Pak Rahmat mengangguk. "Kami harus hati-hati. Ada kemungkinan orang lain juga tahu tentang rahasia ini dan sedang mengawasi kita." Aku menatap sekeliling ruangan yang remang-remang, bayangan dari lilin kecil di meja menari-nari di dinding, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Aku merasakan detak jantungku semakin cepat, tapi ada dorongan kuat dalam diriku untuk terus maju. Tadi malam aku coba telusuri lorong belakang rumah. Aku mulai berbicara.
Ada pintu kecil tersembunyi di balik rak buku di ruang tamu. Aku sempat coba buka, tapi terkunci. Pak Rahmat tersenyum tipis. Itu tanda baik. Biasanya ruang rahasia seperti itu memang dirancang agar sulit ditemukan. Besok pagi kita akan bawa alat pembuka kunci. Adi menatapku. Sari, kamu yakin mau terus maju? Aku takut kalau ini malah bikin kita makin terjerat. Aku tersenyum. Kalau aku mundur sekarang, siapa yang akan melindungi kita? Lagi pula, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Pak Rahmat mengeluarkan sebuah peta kecil dari jasnya, menunjuk sebuah titik di bawah rumah. Disinilah ruang bawah tanah itu berada, ada banyak yang tersembunyi di sana. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan, membuat kami semua terkejut. Aku menatap Pak Rahmat dan Adi. Siapa ya? Sepertinya bukan dari kita. Adi berdiri dengan waspada, berjalan menuju pintu dan membukanya perlahan. Seorang wanita muda dengan jaket kulit hitam masuk, wajahnya dingin dan penuh rahasia. Maaf mengganggu, saya Maya. Saya datang karena tahu kalian sedang mencari sesuatu yang selama ini tersembunyi, katanya tegas. Aku merasa tubuhku sedikit tegang, tapi juga penasaran. Maya? Siapa kamu sebenarnya? Wanita itu menatap kami dengan mata tajam. Aku bagian dari keluarga yang dulu terlibat dalam rahasia ini. Aku datang untuk membantu, tapi juga memperingatkan, jangan terlalu dalam menggali atau kalian akan menyesal. Aku tertawa kecil. Kalau kami takut, pasti sudah berhenti sejak lama, kan? Maya tersenyum sinis. Kalian memang berani, tapi berani belum tentu selamat. Suasana menjadi tegang, dan aku tahu malam ini bukan sekadar tentang membuka ruang bawah tanah, tapi melibatkan pertarungan antara masa lalu dan masa kini, antara rahasia yang tersembunyi dan kebenaran yang ingin ditemukan. Aku menatap jendela yang berembun, bayangan gelap menyelimuti rumah kami. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah kami sudah siap menghadapi apa yang tersembunyi di balik pintu rahasia itu? Dan siapa sebenarnya Maya, teman atau musuh dalam cerita ini? Fajar belum menyingsing saat aku melangkah keluar rumah, menyusuri jalan setapak yang basah oleh embun pagi di Wonosobo. Aku mengenakan kemeja lengan panjang berwarna krem yang dililitkan longgar di pinggang dengan ikat pinggang kulit tipis, dipadukan dengan celana panjang hitam yang rapi namun tetap nyaman untuk bergerak. Rambutku disanggul rendah dengan beberapa helai terurai di sisi wajah, memberikan kesan sederhana namun anggun. Di telingaku tergantung anting kecil berbentuk bulan sabit yang berkilau lembut saat tersentuh cahaya pagi. Adi berjalan di sampingku, mengenakan jaket parasut hijau tua dan celana jeans yang mulai pudar warnanya. Wajahnya tampak serius, tapi aku tahu dia berusaha menyembunyikan rasa takut yang menggerogoti pikirannya. Kami menuju sebuah bangunan tua yang terletak di belakang rumah, tempat yang selama ini disembunyikan oleh keluarga kami. Pintu besi tua yang berkarat berdiri kokoh, namun ada bekas goresan halus di sekelilingnya, tanda pernah ada yang mencoba membukanya. Pak Rahmat sudah menunggu dengan perlengkapan lengkap, alat pembuka kunci, senter, dan peta yang kami pelajari bersama. Ia mengenakan jaket kulit coklat dan topi fedora yang menjadi ciri khasnya. Senyum kecil terukir di wajahnya saat melihat kami tiba. Siap untuk petualangan? Godanya sambil memperagakan gaya detektif ala film-film lama. Aku tersenyum. Lebih baik siap daripada menyesal. Dengan hati-hati, Pak Rahmat mulai bekerja membuka kunci pintu besi itu. Suara klik kecil terdengar dan pintu terbuka perlahan, mengungkap lorong gelap yang dipenuhi bau lembab dan debu zaman dahulu. Aku menggenggam tangan Adi erat, merasakan getaran ketegangan yang sama. Kami masuk satu persatu, menggunakan senter untuk menerangi jalan. Dinding batu yang dingin menyentuh kulit tanganku, dan langkah kami bergema di lorong sempit itu. Suara tetesan air menambah atmosfer misteri yang pekat. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari sudut lorong. Aku menoleh, dan terlihat seekor kucing hitam melintas cepat, membuatku tersenyum kecil. Tenang, itu cuma kucing, bisikku mencoba mengusir ketegangan. Adi mengangguk, tapi matanya tetap waspada. Kami sampai di sebuah ruangan kecil yang dipenuhi kotak kayu tua dan tumpukan kertas lusuh. Di tengah ruangan, sebuah meja besar dengan sebuah buku harian berkulit tua tergeletak terbuka. Aku mendekat dan membalik halaman dengan hati-hati. Tulisan tangan yang rapi dan penuh emosi menceritakan kisah tragis keluarga kami.
Pengkhianatan, kehilangan, dan janji yang belum terpenuhi. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk hati. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari lorong masuk. Kami menoleh, dan sosok Maya muncul dengan tatapan dingin. "Kalian benar-benar nekat," katanya sambil mengangkat alis. Aku menatapnya tegas. "Kami harus tahu kebenaran. Tidak peduli risikonya." Maya melangkah masuk, dan suasana menjadi semakin panas. "Kalau begitu bersiaplah, rahasia yang kalian cari ini bisa menghancurkan lebih dari sekadar keluarga kalian." Seketika, lampu ruangan berkedip dan mati, meninggalkan kami dalam gelap gulita. Suara napas cepat dan bisikan-bisikan samar memenuhi udara. Aku merasakan tangan Adi menggenggam lenganku erat. "Sari, kita harus keluar dari sini." Tapi aku menolak. "Tidak. Aku harus tahu apa yang tersembunyi." Dalam kegelapan, aku merasakan sebuah keberanian baru tumbuh dalam diriku. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencari jawaban, tapi juga tentang menghadapi ketakutan terdalam. Dan di balik bayangan itu, sebuah rahasia gelap menunggu untuk terungkap. Gelap menyelimuti lorong sempit itu, hanya diterangi oleh cahaya senter yang bergetar di tangan kami. Aku mengenakan blus hitam berlengan panjang yang pas di badan, dipadukan dengan celana kulit hitam yang menambah kesan tangguh. Rambutku yang biasanya tergerai rapi kini diikat kencang, memperlihatkan leher jenjang dan menegaskan tekadku. Di telinga terpasang anting hup kecil berwarna perak yang berkilau samar saat tertangkap cahaya. Sepatu bot hitam dengan hak kecil menapak kokoh di lantai batu dingin. Adi berdiri di sampingku, wajahnya tegang namun fokus. Pak Rahmat dengan sigap mengarahkan senter ke sudut ruangan yang penuh dengan tumpukan surat dan benda-benda tua. Maya berdiri agak menjauh, matanya menyipit, seolah menghitung setiap gerakan kami. Aku meraih buku harian tua itu dan mulai membaca dengan suara pelan agar semua bisa mendengar. Kisah tentang pengkhianatan dan pengorbanan terungkap di setiap halaman, mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah kami. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggema dari balik lorong, membuat kami semua terkejut. "Siapa di sana?" tanyaku dengan suara tegas, mencoba menutupi getar ketakutan. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Pak Rahmat mengangkat senjatanya, sebuah senter yang bisa berubah menjadi alat pertahanan, dan melangkah perlahan ke arah suara. Aku merasakan napasku memburu, dan tanpa sadar aku menggenggam tangan Adi erat. Maya melangkah maju dengan wajah serius. Kita tidak sendirian. Dari balik bayangan muncul sosok pria tinggi dengan jaket hitam dan topi lebar, wajahnya tersembunyi dalam gelap. "Kalian tidak seharusnya berada di sini." Suaranya berat dan dingin. Pak Rahmat menatap tajam. "Kami hanya mencari kebenaran." Pria itu melangkah mendekat, dan aku bisa melihat kilatan pisau di tangannya. Suasana berubah menjadi tegang seperti adegan dalam film thriller. Aku mencoba menenangkan diri, mengingat semua yang sudah kulalui. Tiba-tiba suara keras terdengar dari luar rumah, sebuah mobil melaju kencang dan berhenti tiba-tiba. Pria itu menoleh sejenak, memberi kami kesempatan. Aku mengambil langkah cepat. "Ayo keluar dari sini," seruku. Kami berlari melewati lorong gelap, suara langkah kaki kami bersahutan dengan suara pria itu yang mengejar dari belakang. Nafas kami memburu, jantung berdegup kencang seperti hendak meloncat keluar. Sesampainya di pintu keluar, aku menoleh dan melihat pria itu tersandung dan jatuh, memberikan kami waktu untuk melarikan diri ke halaman depan rumah. Di bawah sinar rembulan, kami terengah-engah, tapi aku merasakan semangat baru membara dalam dada. Rahasia yang kami cari memang berbahaya, tapi aku tak akan berhenti. Maya menatapku dengan mata penuh pengertian. "Kalian berani, tapi hati-hati. Ini baru permulaan." Aku mengangguk dan melihat ke arah rumah tua yang kini tampak lebih misterius dari sebelumnya. Dalam hati, aku tahu bahwa malam ini kami telah melangkah lebih dalam ke dalam labirin rahasia yang tak pernah kami bayangkan. Namun, di balik bayangan gelap itu, ada sesuatu yang diam-diam mengawasi kami, dan menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Pagi yang dingin menyambut kami dengan kabut tipis menyelimuti jalanan Wonosobo. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar, mengenakan kebaya modern berwarna merah marun dengan sulaman halus di bagian lengan dan dada, dipadukan dengan kain batik tulis warna coklat keemasan yang membungkus pinggangku dengan anggun.
Rambutku disanggul rapi dengan hiasan bunga melati kecil di satu sisi, menambah kesan anggun dan angkuh sekaligus. Anting-anting emas berbentuk daun menari lembut mengikuti gerak kepalaku, sementara di kakiku terpasang selop kulit berwarna coklat tua yang sudah mulai usang, tapi nyaman. Aku menatap wajahku yang lelah di cermin, mencoba menguatkan diri. Malam sebelumnya, setelah pelarian dari pria misterius itu, aku dan Adi serta Pak Rahmat memutuskan untuk mengumpulkan semua bukti yang sudah kami temukan. Di ruang tamu, kami membuka tumpukan surat dan buku harian tua, mencoba merangkai kisah kelam yang tersembunyi di balik dinding rumah kami. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. Jangan terlalu dalam menggali atau keluarga kalian akan hancur. Aku merasakan dingin menjalar di punggungku. Aku membalas dengan satu kata saja. Kenapa? Tak lama, balasan datang. Semua akan kau mengerti saat malam tiba. Aku menatap jam dinding, waktu menunjukkan pukul 6 sore. Aku tahu malam ini akan menjadi titik balik. Di ruang tamu, aku mengenakan blus hitam dengan detail rendah di bagian leher dan lengan, dipadukan dengan celana panjang hitam yang pas di badan. Rambutku aku biarkan tergerai dengan sedikit gelombang, dan kalung emas tipis melingkar di leherku, berkilauan lembut saat cahaya lampu menyentuhnya. Sepatu hak tinggi hitam dengan tali tipis menghiasi kakiku, setiap langkahku berderit pelan di lantai kayu. Pak Rahmat dan Adi sudah menunggu dengan perlengkapan lengkap untuk menyelidiki ruang bawah tanah yang kini sudah kami buka. Maya juga ada, wajahnya penuh misteri dan ketegangan. Saat kami turun ke ruang bawah tanah, udara dingin dan bau lembab langsung menyergap. Di sudut ruangan, sebuah peti kayu besar dengan ukiran rumit menarik perhatianku. Aku membuka peti itu perlahan dan di dalamnya terdapat dokumen-dokumen tua, foto-foto keluarga, dan sebuah kotak kecil berlapis beludru merah. Aku mengambil kotak itu dengan tangan gemetar. Saat kubuka, sebuah liontin emas berbentuk hati dengan ukiran halus muncul. Aku merasakan getaran aneh mengalir dari liontin itu. Tiba-tiba, suara pintu terbuka keras dari atas. Kami berlari keluar dan menemukan ibu berdiri dengan wajah pucat tapi penuh tekad. Aku harus bilang sesuatu, katanya dengan suara bergetar. Ibu mengungkapkan rahasia terbesar keluarga kami tentang pengkhianatan masa lalu yang menyebabkan terpecahnya keluarga dan penderitaan yang berlarut-larut. Semua yang kami alami ternyata adalah bagian dari siklus yang harus diakhiri. Saat ibu selesai bercerita, lampu tiba-tiba padam dan di kegelapan sebuah bayangan melintas cepat. Kami semua terdiam, merasakan bahwa malam ini bukan hanya tentang rahasia yang terungkap, tapi juga tentang bahaya yang semakin dekat. Aku menggenggam tangan Adi dan berbisik, kita harus siap, ini belum selesai. Di luar, angin malam berhembus kencang, membawa suara bisikan yang tak bisa dimengerti. Dan aku tahu, kisah keluarga kami baru saja memasuki babak yang paling gelap. Malam itu, hawa dingin menyelimuti rumah tua kami di Wonosobo. Aku berdiri di ruang tengah mengenakan gaun hitam panjang dari bahan satin yang berkilau samar diterpa cahaya lilin. Gaun itu membalut tubuhku dengan anggun, memperlihatkan lekuk pinggul dan punggung yang terbuka sedikit di bagian belakang, menambah aura misterius tanpa melewati batas. Rambutku disanggul rapi dengan beberapa helai terurai lembut di sisi wajah, memberikan kesan sensual sekaligus anggun. Di leherku tergantung kalung emas tipis dengan liontin kecil berbentuk bulan sabit yang berkilau lembut. Di kakiku, sepatu hak tinggi hitam dengan tali tipis berderit pelan setiap langkahku di lantai kayu yang berderit. Di sekelilingku, bayangan menari-nari di dinding, tercipta oleh cahaya lilin yang berkelip-kelip. Di sudut ruangan, Ibu, Adi, Pak Rahmat, dan Maya berkumpul dengan wajah tegang dan penuh kecemasan. Di tangan kusut Pak Rahmat, sebuah surat tua yang baru saja ditemukan, berisi petunjuk terakhir tentang rahasia kelam keluarga kami. Tugas kita belum selesai, ucapku dengan suara tegas, menatap mata mereka satu persatu. Kebenaran akan membawa kita ke ujung terjal, tapi aku tak akan mundur. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Semua terdiam, napas tertahan. Aku melangkah pelan menuju pintu, membuka dengan hati-hati. Di ambang pintu berdiri seorang pria tinggi dengan mantel hitam panjang dan topi fedora, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Matanya menatap tajam, penuh rahasia.
Aku datang untuk mengakhiri semua ini, suaranya dalam dan dingin. Aku menatapnya tanpa takut. Siapa kau? Pria itu tersenyum tipis. Namaku Arya. Aku tahu segalanya tentang keluargamu, dan aku membawa jawaban yang kalian cari. Aku merasa jantung berdegup lebih cepat, tapi juga ada keberanian membara di dalam dada. Ini adalah saat yang kami tunggu-tunggu, saat kebenaran dan bahaya bertemu. Tiba-tiba, lampu padam seketika, menyisakan kami dalam gelap yang pekat. Dalam kegelapan itu, suara bisikan dan langkah kaki bergema, membawa misteri dan ancaman yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Aku meraih tangan Adi, Ibu, dan Maya, bersiap menghadapi apapun yang datang. Ini bukan akhir, bisikku. Ini baru permulaan dari sebuah kisah yang jauh lebih gelap dan dalam. Di luar, angin malam menerpa jendela dengan keras, dan bayangan gelap melintas cepat, seperti rahasia yang tak ingin pernah terungkap. Dan aku, Sari, berdiri di tengah badai rahasia itu, siap menghadapi segala ketakutan dan kebenaran yang menanti. Cerita kami belum selesai. Rahasia keluarga ini masih menyimpan misteri yang lebih dalam, dan aku berjanji akan mengungkap semuanya, meskipun harus menghadapi kegelapan yang paling pekat sekalipun.